rekonfigurasi arsitektur politik nasional, menakar urgensi fusi Partai Nasdem dan Partai Gerindra dalam bingkai stabilitas nasional. Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik Indonesia diwarnai oleh sebuah wacana yang pada pandangan pertama mungkin terdengar sederhana, bahkan dianggap sebagai kelakar politik semata. Namun jika ditelaah lebih dalam, gagasan ini justru menyimpan potensi transformasi besar bagi arsitektur politik nasional. Wacana tersebut adalah kemungkinan merger atau fusi antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra yang sempat mencuat melalui momentum diskursif yang disampaikan oleh Willy Aditya, salah satu kader Partai Nasdem di Komisi 13 DPR RI. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini sekedar wacana, melainkan seberapa urgensi gagasan ini dalam konteks stabilitas nasional Indonesia ke depan. Untuk menjawabnya, kita perlu menarik garis ke belakang. Pada momentum besar reformasi 1998, pasca peristiwa tersebut, Indonesia secara sadar mengadopsi sistem demokrasi yang terbuka, termasuk dalam hal sistem kepartaian. Lahirlah apa yang oleh para ilmuwan politik disebut ekstrem multipartai system. Sebuah sistem dengan jumlah partai yang sangat banyak, yang diharapkan mampu merepresentasikan keragaman sosial, budaya, dan aspirasi politik masyarakat Indonesia. Namun dalam praktiknya, idealisme tersebut tidak selalu berjalan linier dengan efektivitas. Fragmentasi politik menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Parlemen kita seringkali terjebak dalam tarik-menarik kepentingan, negosiasi yang berlarut-larut, bahkan kompromi-kompromi pragmatis yang mengorbankan kebijakan strategis jangka panjang bangsa ini. Dalam situasi seperti ini, negara seringkali kehilangan momentum dalam merespon dinamika global yang bergerak sangat cepat. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika kita memasuki era globalisasi digital dan keterbukaan informasi. Di satu sisi, demokrasi semakin hidup, namun di sisi lain, terbuka pula ruang bagi penetrasi kepentingan transnasional. Partai-partai politik yang tidak memiliki fondasi ideologis yang kuat dan struktur organisasi yang kokoh menjadi rentan terhadap infiltrasi kepentingan asing, baik secara langsung maupun melalui narasi di ruang digital. Dalam konteks inilah, gagasan fusi antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra dapat dibaca bukan sekedar sebagai strategi elektoral, tetapi sebagai upaya konsolidasi kedaulatan politik nasional. Jika kita membedah lebih dalam anatomi kedua partai ini, akan terlihat adanya potensi sinergi yang sangat kuat. Partai Nasdem dikenal memiliki infrastruktur politik yang modern, dengan pendekatan kaderisasi berbasis talenta dan narasi restorasi Indonesia yang resonan di kalangan kelas menengah dan intelektual. Sementara itu, Partai Gerindra memiliki basis massa yang luas, kekuasaan logistik yang solid, serta figur kepemimpinan yang diasosiasikan dengan stabilitas dan ketegasan nasional. Bayangkan, jika kedua kekuatan partai ini disatukan, yang terbentuk bukan hanya sekedar partai besar, melainkan sebuah super blok politik yang menggabungkan intelektualitas dengan kekuatan massa, narasi perubahan dengan kapasitas eksekusi, serta idealisme dengan realitas kekuasaan. Ini adalah kombinasi kekuatan yang berpotensi mengubah peta politik Indonesia secara fundamental, terutama dalam menghadapi kontestasi besar seperti pemilu 2029. Namun gagasan ini tidak bisa dilepaskan dari diskursus yang lebih luas tentang penyederhanaan sistem kepartaian. Dalam kajian ilmu politik, salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mendorong sistem multipartai sederhana adalah peningkatan parlemen threshold. Jika ambang batas parlemen ini dinaikkan hingga 10%, maka secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap partai-partai politik yang tidak memiliki basis dukungan yang kuat. Fenomena ini bukan tanpa preseden. Negara seperti Amerika Serikat dengan sistem dua partainya atau Jerman dengan sistem multipartai terbatas menunjukkan bahwa stabilitas politik seringkali dikorelasi dengan jumlah partai yang tidak terlalu banyak namun tetap kompetitif. Dalam sistem seperti itu, proses pengambilan kebijakan menjadi lebih cepat, lebih terarah, dan lebih minim kompromi transaksional. Ini menjadi sangat relevan di era saat ini, ketika negara dituntut
untuk bergerak cepat dalam menghadapi tantangan global, mulai dari ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, hingga disrupsi teknologi berbasis kecerdasan buatan. Fusi Partai Nasdem Gerindra dalam konteks ini dapat berfungsi sebagai katalisator. Langkah merger kedua kekuatan ini tidak hanya menciptakan satu kekuatan besar, tetapi juga mendorong partai lain untuk melakukan konsolidasi serupa. Secara bertahap, sistem kepartaian Indonesia dapat bergerak menuju bentuk yang lebih sederhana, lebih efisien, dan lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa gagasan ini juga menyimpan potensi risiko yang besar. Penyederhanaan partai yang berlebihan dapat mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar, yang pada akhirnya berpotensi melahirkan oligarki politik yang monolitik. Dalam situasi seperti itu, pluralisme yang menjadi ruh dari demokrasi dapat tergerus. Disinilah letak tantangan utama, bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan akan stabilitas dengan keharusan menjaga keberagaman representasi politik. Jika dirancang dengan tepat, fusi ini justru dapat menjadi model baru dalam demokrasi Indonesia. Sebuah sistem di mana partai politik tidak hanya besar secara kuantitas, tetapi juga kuat secara ideologis, profesional dalam pengelolaan organisasi, dan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi politiknya. Lebih jauh lagi, menjelang pemilu 2029, gagasan ini berpotensi menciptakan standar baru dalam kompetisi politik nasional. Pertarungan tidak lagi semata-mata berbasis popularitas atau mobilisasi massa, tetapi pada kapasitas institusional, kualitas gagasan, dan kemampuan menghadirkan solusi konkret bagi bangsa. Dengan demikian, urgensi fusi antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra tidak hanya terletak pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga pada visi jangka panjang untuk mentransformasikan demokrasi Indonesia. Ini adalah upaya untuk keluar dari jebakan politik sektarian menuju politik kebijakan yang lebih rasional, strategis, dan berorientasi pada masa depan. Jika ambang batas parlemen 10% benar-benar bisa diterapkan pada pemilu 2029 dan fusi ini dapat terrealisasi, maka pemilu 2029 berpotensi menjadi lebih dari sekedar kontestasi kekuasaan. Pemilu ke depan bisa menjadi momentum penting dalam sejarah politik Indonesia. Sebuah titik balik menuju demokrasi yang lebih matang, lebih stabil, dan lebih berwibawa di panggung global. Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita jawab bersama bukanlah apakah fusi ini mungkin terjadi, melainkan apakah kita siap memasuki fase baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia, fase di mana stabilitas dan efektivitas menjadi fondasi utama tanpa kehilangan semangat kebebasan dan keberagaman yang telah diperjuangkan sejak reformasi. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silakan berikan komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.